Yang lebih rendah tadi tingkat kedisukaannya itu juga masih terlibat urusan politik. Setelah jadi presiden itu madep Pandito Ratu. Ya, jadi seperti menarik diri dari urusan day to day politik. Kemarin biasanya beliau penurunan itu terjadi setelah berapa tahun, Mas? Tergantung ya. Kalau misalnya Pak SBY tingkat kedisukaannya masih cukup tinggi. karena memang tidak ada isu-isu negatif kan. Tidak. Awal-awal sempat ya dulu soal Hambalang, tapi setelah itu kan mungkin karena Pak SBY juga tidak terlalu terlibat dalam urusan politik praktis setelah nggak jadi presiden kan. Nah, tetapi ada juga mantan presiden yang tingkat kedisukaannya jauh di bawah Pak Jokowi. Saya nggak enak juga nyebutnya. Dan ada lebih buruk lagi. Jadi presiden tuh ya? Mantan presiden. Tapi saya tahu kayaknya. Saya tahu. Saya nggak enak nyebutnya. Poin saya adalah tingkat kedisukaan terhadap Pak Jokowi ini bukan yang terburuk. Tapi juga ada beberapa presiden yang tingkat kedisukaannya di atas Pak Jokowi sekarang ini. Soeharto di atas tingkat kedisukaannya terhadap Pak Jokowi di lebih atas. tinggi ya? Lebih tinggi. Pak SBY. Mungkin karena mereka mantan ini begitu selesai menjabat Ya udah fully selesai retired, iya. Pak SBY melukis, Mungkin Buat lagu, bikin bikin grup, konser, bikin konsep. grup voli. Ya. Mungkin Pak Jokowi diusulkan juga melakukan hal yang sama. kebetulan yang lebih rendah tadi tingkat kedisukaannya itu juga masih terlibat urusan politik. Paham, makin Berarti paham. Saya nggak mau nyebut. Berarti confirm dong ya. Berarti sebaiknya presiden yang udah selesai menjabat. Sudah, Ini selesai bagus. saja. Ini pertanyaan bagus. Jadi kita juga punya pertanyaan buat mantan presiden, sebaiknya apa yang dilakukan? Menurut pemilih sebagian besar mereka berharap mantan presiden jadi negarawan, menarik diri dari politik praktis. Bukan spesifik 1-2 nama mantan presiden ya, kita sebutnya umum ya. Ya. Buat mantan presiden sebaiknya apa? Seperti kayak Pak JK gitu kali ya. Pak JK to some extent masih aktif loh. Meskipun nggak punya partai. Iya. Maksud saya bukan nggak punya partai, tidak aktif di partai Golkar, tetapi masih cukup aktif. Tapi coba lihat Pak SBY, itu kan seperti menikmati masa tua. Dan itu mungkin resonate ya dengan apa yang diinginkan oleh warga, bahwa setelah menjadi presiden itu madep Pandito Ratu. Ya, jadi seperti menarik diri dari urusan day to day politik. Kemarin Pak SBY meluncurkan ini kan, lingkungan ya, maksudnya kepedulian terhadap lingkungan. Ingat ya? Iya betul. Iya kan? Itu buat komen dari anak saya terutama itu responnya positif loh. Benar. Anak muda kan? Anak muda Memang isu terhadap climate change itu, environment kuat sekali. Terus dia bilang, nah ini nih harusnya yang dilakukan oleh pemimpin kita ketika udah nggak menjabat. Iya kan, sama kan sama teman asli saya. gitu. Iya. Berarti survei saya benar. Memang begitu. Jadi umumnya kalau sudah pernah menjadi presiden, itu kan artinya sudah pernah menjadi top position, pernah menjadi orang nomor 1 di republik ini. Dan setelah itu ya menjadi negarawan, dia melampaui politik praktis. Mau ngapain lagi gitu ya? Jadi dia bicara itu dalam konteks sebagai negarawan, ya, sebagai bicara hal-hal yang lebih besar, bukan soal memenangkan pemilu lagi, tetapi apa yang mau diwariskan buat generasi mendatang. Environment, climate change itu kan isu besar. Ini, Anti korupsi itu isu besar. nanti bagian-bagian ini kita potong, kita kirim ke Solo ya. Oke, Mas, kita geser dikit. Ya. Kan kita ingin melakukan perbaikan dalam hal pemilu ya, Nis ya. Kemarin Bukan cuma pemilu sih, Mas. ya pemilu Dari- semua lah Semua politik. deh. Hmm. Ini kayak dari 2019 tuh kayak capek Iya. banget gitu. Tiba-tiba banget. ada informasi dari Medan Merdeka terkait dengan putusan MK yang Ya. terbaru. Medan Merdeka yang mana? Yang sini? Medan Merdeka yang sebelah sini gitu. Memang MK ini semenjak ganti presiden kok putusannya kelihatan lebih progresif ya. Iya, betul. Ya. Betul. Oke. Entah mungkin ada beban masa lalu gitu, kita nggak tahu. Nah, bagaimana Prof melihat? Kayak mau menebus dosa gitu ya. Sejak Saya putusan nomor 90. Iya. Ya itu kesan itu muncul. Bisa itu muncul kan. Nah,
ketika pemilu dibedakan antara pemilu nasional dan pemilu lokal di daerah. DPRD, pilkada jadi satu sendiri, legislatif dan pilpres jadi satu sendiri. Dan itu responnya udah luar biasa banyak, ada yang menolak, dan anehnya belum ada partai yang mendukung secara terang-terangan. Iya, memang putusan MK terakhir itu buat sebagian besar aktivis itu sangat progresif ya. Karena satu, terkait dengan pemisahan pemilu nasional dengan pemilu lokal itu banyak manfaatnya. Pertama adalah isu lokal yang selama ini tertimbun ketika dibarengkan pemilunya dengan pemilu nasional, itu kalau dipisahkan pemilunya antara lokal dan nasional, itu isu lokalnya jadi hidup lagi, jadi tumbuh lagi. Selama ini kan menjadi subset dari isu nasional. Itu satu ya. Yang kedua, ketika pemilu lokal dan pemilu nasional dipisahkan, jadi pemilihan kepala daerah dibarengkan dengan pemilihan DPRD, itu tidak dalam satu waktu, karena ada kurang lebih 2 sampai 2,5 tahun ya setelah Pilpres dan Pileg nasional. Ya, iya, itu akan membuat election fatigue itu bisa diredusir. Jadi kalau sekarang kan kita masih capek Pileg dan Pilpres, tiba-tiba ada pilkada serentak, kasus 2024 kemarin. Sehingga partisipasi di pilkada drop jauh sekali ya, dibanding Pileg dan Pilpres 2024 yang lalu. Itu keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga, ketika pilkada dilakukan di tahun yang sama dengan Pilpres dan Pileg dan hanya jeda beberapa bulan setelah Pilpres, itu akibatnya adalah penentuan calon kepala daerah itu ditentukan oleh politik di tingkat nasional. Kasus kemarin 2024 itu proses pendaftaran kepala daerah itu sebelum presiden baru dilantik, sebelum penetapan anggota kabinet. Padahal barrier to entry, jadi syarat atau ambang batas pencalon kepala daerah itu diturunkan oleh MK itu menjadi antara 6,5% sampai sekian persen. Sebelumnya 20 sampai 25%. Harapan MK adalah dengan penurunan barrier to entry, partai-partai didorong untuk mencalonkan kadernya sendiri. Tapi apa yang terjadi kemarin? Karena banyak partai yang berharap untuk mendapatkan jatah di kabinet lebih banyak, mereka mengorbankan kadernya sendiri. Mereka justru memilih mendukung kader dari partai lain, terutama kader dari partai yang menang dalam Pilpres. Nah, kalau itu dipisah antara 2 sampai 2,5 tahun setelah Pilpres dan Pileg nasional. Diulang dulu, Mas. Berharap jatah lebih di kabinet dengan tidak mencalonkan kadernya sendiri. Padahal kadernya kejadian di mana-mana itu. Transaksional banget. Contohnya Ridwan Kamil. Jatuhnya banyak, termasuk Erin di Banten, di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, di Lampung, di mana-mana. Makanya tingkat kan saya hitung dan saya udah tulis itu di ICS, rata-rata jumlah kontestan Pilkada 2024 itu tidak naik, stagnan. Padahal kita pernah punya rata-rata peserta pilkada itu 6 sampai 8 per wilayah. Terakhir tinggal 2,8. Jadi pilihannya makin terbatas, bahkan makin banyak calon tunggal. Nah, ini kan jadi masalah nih. Karena pemilu kadanya dilakukan berdekatan dengan Pilpres. Nah, ketika itu diundur 2 sampai 2,5 tahun, penetapan calon kepala daerah itu tidak tergantung hasil Pilpres. Nah, itu keuntungannya kan. Jadi pemilih punya calon yang lebih beragam. Nah, itu keuntungannya. Tapi lagi-lagi namanya putusan politik tentu tidak lepas dari kontroversi ya. Soal timing saya kira sebagian besar setuju ya, tetapi soal memindahkan rezim kan begini nih. Di Undang-Undang Dasar itu kan pemilu DPRD itu bagian dari pemilu legislatif. Mereka masuk rezim pemilu. Ya kan? Yaitu Pilpres, kemudian Pileg, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Oke. Nah, sementara pilkada itu ada di pasal lain, tidak bergabung dengan ini dua pasal yang terpisah nih.
Nah, ketika DPRD provinsi dan kabupaten kota itu dipindahkan menjadi bagian dari pemilu lokal bersama dengan pilkada, sebagian politisi menganggap itu bukan kewenangan MK. Karena itu membutuhkan amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang notabene kewenangan MPR. Iya, iya. Nah, ada sebagian yang mengusulkan perlu amandemen, nggak cukup dengan judicial review MK. Saya tuh nyebut MPR sebagai lembaga yang ancient gitu. kayak jarang tersentuh, kayak God and Goddess gitu isinya. Yunani. Jadi kemungkinan akan ada amandemen. Nah, memang isu itu liar ya, muncul di belakang layar. Ya, ada aspirasi dari sebagian politisi yang masih kurang menerima hasil putusan MK. Satu, dengan mempercepat revisi Undang-Undang MK. Dan terus terang ini kabar buruk karena di antara lembaga yang masih bisa kita percaya MK. Dan MK yang sekarang ya Mas ya. Dan terutama tadi ya setelah 90. Setelah putusan nomor 90 kan ada banyak putusan progresif ya, presidential threshold dihapus, pasal pencemaran, macam-macam. Nah, ini ada yang coba ngutak-atik itu. Yang kedua adalah ada selentingan untuk mengusung amandemen. Cuma jadi masalah kalau amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu dilakukan dalam posisi di mana elit politik mengalami rekonsolidasi dan masyarakat sipil mengalami dekonsolidasi, siapa yang menjamin amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu tidak menerobos kemana-mana? Ini seperti bola liar. Jadi kalau pintu itu dibuka, bukan tidak mungkin muncul aspirasi mengubah pilpres menjadi pemilu secara tidak langsung, seperti zaman Orde Baru dulu melalui MPR. Bukan tidak mungkin ya muncul lagi misalnya MPR berwenang untuk menetapkan GBHN. Jadi ini bisa menjadi bola liar. Kalau misal, nah jadi lagi-lagi saya itu tidak dalam posisi kita buka keran itu dalam kondisi seperti sekarang. Lebih baik putusan MK itu diakomodasi saja dalam revisi. Tadi Mas Burhan berkali-kali ngomong dalam kondisi seperti sekarang. Memang kondisi sekarang itu ada rencana ingin balikin ke zaman dulu lagi. Ingat nggak Forum Purnawirawan TNI? Yes. Ya. Iya. Kembali ke undang-undang. Tuntutan pertama selain pemakzulan Gibran yang nomor satu adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli itu artinya pemilihan presiden itu melalui MPR. Musyawarah mufakat. Dan kalau kita lihat Pak Prabowo, rekam jejaknya itu pro kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi pada titik itu wajar kalau misalnya masyarakat sipil merasa khawatir dengan nasib demokrasi belakangan ini ya. Terakhir Fidem sudah menurunkan rating kita menjadi electoral autokrasi. The Economist Intelligence Unit juga menurunkan rating demokrasi kita. Jadi demokrasi kita sedang gloomy karena elit makin kuat, publik makin lemah ya. Nah, di situ kita berharap pada niat baik elit. Ada Mas, niat baik itu. Karena dalam politik niat baik saja tidak cukup. Kalau kita percaya sama politisi itu sama aja kita merencanakan sakit hati. Loh, Mas Gaib sama aja percaya sama coret flag. Mas Gaib udah menjawab sendiri pertanyaannya. Jadi itu yang membuat saya terus terang hati-hati ya untuk menanggapi isu amandemen. Jadi saya khawatir justru malah jadi kotak Pandora, keluar semua aspirasi yang illiberal dan kemudian menjadi pintu masuk buat proses-proses yang tidak kita harapkan ke depan. Jadi lebih baik tidak usah dibuka pintu itu. Jadi silahkan diperdebatkan melalui proses legislasi di DPR maupun pemerintah ya, putusan MK ini, tetapi substansinya tidak berubah, cuma gimana caranya yang sifatnya win-win itu bisa kan tadi kan misalnya soal pemilu lokal, pemilu nasional dipisah, harusnya kan partai-partai senang. Kan mereka bisa mencalonkan kadernya sendiri ya. Iya kan?
Ya, harusnya kan misalnya kita cari yang titik temu yang membuat partai-partai happy, gitu kan. Nggak ada lagi kasus PKS dan Anies ya? Ya itu contohnya. Contoh yang real itu. Kan repot. Bandung Jakarta ada calon kepala daerah yang populer, tetapi karena terjadi kartelisasi politik di tingkat elit, calon kepala daerah itu nggak dapat kendaraan gitu loh. Yang rugi pemilih nggak punya saluran di pemilu. Nah ini kan akhirnya partainya juga happy, ya, pemilihnya happy, ya, bahwa memang ada debat ketatanegaraan yang tidak tuntas dalam pengertian, wah ini MK terlalu semena-mena. Oke, poin itu harusnya ditangkap oleh MK gitu ya. Tetapi setidaknya yang sudah diputuskan itu sesuai dengan keputusan kita bersama, keputusan MK final and binding, ya diterima gitu. Jangan membuka pintu lain yang justru akan melahirkan hasil yang tak terduga. Mas Burhan, ini kan politik Indonesia itu 2 tahun ini tuh kayak gaduh, berantakan, gaduh, nggak jelas mau kemana. Satu sisi nggak ada yang check and balances ke kebijakan dari pemerintah, tapi dibiarkan gaduh di media, di sosmed. Apa sih yang harus dihentikan pertama, Mas, supaya gini, kalau saya on track gitu? Kalau saya ya, itu demokrasi memang sinonimnya gaduh. Ini justru kalau adem ayem itu bukan demokrasi. Jadi buat saya kegaduhan itu konsekuensi karena kita memilih demokrasi. Dan itu artinya di tengah regresi demokrasi kita masih berbangga bahwa demokrasi kita masih ramai, masih banyak aspirasi yang muncul meskipun tidak secara formal di DPR, tetapi muncul di medsos, tapi paling tidak direpresi, tapi masih didengar di beberapa hal gitu. Jadi menurut saya kita harus membiasakan diri untuk mendengar kegaduhan itu. Nah, yang paling penting adalah kegaduhan itu harus berkualitas kan begitu. Jadi tidak noise tapi voice. Caranya adalah kegaduhan itu harus ada salurannya di jalur-jalur formal. Jadi makanya saya dari tadi mengkritik soal mekanisme tata kelola pemerintahan dan keparlemenan yang menurut saya belakangan ini bermasalah gitu. Sehingga aspirasi masyarakat itu tidak ditangkap dari awal. Baru muncul meledak setelah proses legislasi selesai. Artinya tata kelola DPR dan pemerintah yang harus diperbaiki supaya aspirasi itu bisa direkrut sebelum meledak secara sembarangan. Jadi itu yang harus diperbaiki. Jadi kegaduhannya itu jadi lebih berkualitas. Kalau sekarang kan nggak berkualitas karena DPR ngomong apa, pemerintah apa, netizen ngomong apa, jadi nggak connect. Ya, connect-nya setelah rame, setelah trending, setelah viral. Harusnya kan difasilitasi itu sebelum meledak sehingga proses legislasi itu bisa berjalan secara baik. Oke, Des, cukup terang ya. Terang ya. Oke. Bikin terang. Dan jangan-jangan malah tambah gelap. Nggak sesuai dengan nama acaranya. Bikin gelap. Prof. Burhan, terima kasih banyak waktunya. Oke, makasih Prof, banyak. Cukup mencerahkan. Siap. Des, gantian. Pusing. Jangan-jangan setelah kita bincang-bincang, Anissa ini minum obat sakit kepala. Saya tuh kan orangnya overthinkingan ya, Mas ya. Kayak tadi aja lewat di Jalan Menteng tiba-tiba kepikiran soal one man one vote gitu. Oh well, kita berharap kegaduhan yang terjadi bukan noise, tapi voice, dan demokrasi kita tetap berjalan dengan baik. Dan kita lebih banyak ngomongin ide daripada ngomongin orang. Nah, itu Di warung kopi ngomongin orang.